atau foto yang kita lihat yang beredar yang menyampaikan tentang Ustaz. Katanya sih Ustaz Heri Wirawan ini yang mencabuli 12 santriwatinya. Apa itu ruwai bidah ya Rasul? Rasul menjawab, qala ar-rajulu tafi fi amri al-amah, ialah orang-orang fasik, orang-orang bodoh, orang-orang tidak tahu ilmu yang ikut campur dalam urusan yang sangat besar. Sudah menganggap dirinya berceramah di tengah umat, sudah mampu, ilmunya sudah mumpuni katanya, tapi kitab yang belum dia banyak membacanya, bahkan dia tidak tahu baca kitab gundul yang gondrong saja setengah mati dibaca. Tiba-tiba mau buat pesantren, tidak tahu bagaimana caranya, apakah dia bisa menjadi teladan kepada santri-santrinya nantinya. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik lonceng, untuk berlangganan dengan channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang diberkahi Allah, yang terhits terkecil Debur Indonesia. Pada kesempatan yang mubarakah ini, tentu di hari yang berkah ini kita ingin mendapatkan pencerahan-pencerahan lagi. Jadi yang paling dahsyat sekarang ini yang kita dengar, pondok pesantren yang katanya begitu sih, tapi sebenarnya dia bukan pondok pesantren tapi boarding school madani ya. Jadi boarding school ini adalah sekolah yang berasrama, tidak sama dengan pondok pesantren yang dibina oleh kiai, ulama, dan dibina oleh ustadz-ustadz yang profesional di bidangnya. Tapi ini adalah boarding school yang dibina oleh orang yang tidak profesional, juga bukan lulusan pesantren, kata Pak Kiai Maman. Ya. Jadi yang terjadi di Jawa Barat saat ini, sampai belasan siswinya, sampai belasan muridnya itu dicabuli. Wow, sangat luar biasa, memukul bagi kami yang berada di pondok pesantren. Klarifikasi telah terjadi. Kami pula telah mengklarifikasi dari pondok pesantren di Sulawesi Selatan ini, apalagi terkhususnya pondok pesantren Ulumul Quran DDI Hasanuddin Kabupaten Maros, bahwasanya kami pondok pesantren bukan boarding school, pondok pesantren yang memang mengajarkan kepada anak, membina, dibina oleh para kiai, dibina oleh para ulama, dibina oleh para ustadz yang profesional. Dan juga kami memiliki beberapa santriwati dan santriwan yang masuk dalam program Tahfizul Quran. Klarifikasi kami tentu ya, hati-hatilah memasukkan anak di sekolah yang seperti demikian, apalagi sekolah-sekolah yang tidak jelas keberadaannya ya, pesantren yang tidak jelas, apalagi katanya dia adalah boarding school yang sudah masuk dalam forum keanggotaan daripada FKPP dan apakah ya, saya tidak tahu itu. Yang jelasnya Heri Wirawan namanya itu. Ini yang sangat berbahaya. Jadi guys, saya sampaikan kepada seluruh umat bahwa masukkanlah anakmu di tempat yang dipercayakan. Alumni-alumninya ada, alumni-alumninya yang sudah terkenal di mana-mana, atau alumni-alumninya yang sudah difungsikan di tengah-tengah umat, yang sudah terbukti kualitas-kualitas mereka itu yang lebih bagus.
Kita maunya anak ini menjadi anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang mana anak kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkanlah keluargamu dari jilatan api neraka. Jadi kita takut dengan hal seperti demikian, makanya kita pindahkan anak kita ini ke pondok pesantren, bahkan ke boarding school. Tapi hati-hati, lihat dulu siapa pengajarnya, siapa gurunya, strukturnya, dan lain sebagainya. Jangan tertipu di internet. Sekarang banyak sekali yang tersebar di internet dan lain sebagainya. Jangan sampai anak Anda menjadi korban keganasan, tidak lagi menuntut ilmu, tapi dia hanya bisa dijadikan sebagai pelecehan seksual di dalam boarding school tersebut. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Heri Wirawan ini ternyata dia bukan alumni pesantren. Wah, dia juga bukan alumni, dia bukan ahli kitab. Dia tidak tahu baca kitab kuning mungkin ya. Apalagi kalau sebagai penghafal, Allah alam. Ya, jadi inilah yang dimaksud bahwasanya berhati-hati melihat pondok pesantren. Bahkan beberapa kiai ulama menyarankan, lihat gurunya, lihat ulamanya, lihat ustadznya, lihat yang ada di sekitar anak-anak kita kalau ingin dimasukkan ke dalam pondok pesantren itu, di sekitar pondok pesantren itu bagaimana, dan lain sebagainya. Itu tentu sangat berpengaruh sekali. Apalagi anak kita ini yang kita damba-dambakan, yang menjadi hafiz Quran, yang menjadi penghafal Quran, yang menjadi anak yang teladan, yang menjadi anak ingin berbakti, yang jadinya nantinya akan berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi mereka tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang kita takuti, dan kita tidak mau sekali hal seperti demikian. Kalau anak kita menantang, melawan kedua orang tuanya, perintahnya pun dilawan, dan lain sebagainya. Makanya kita ingin memasukkan anak di tempat yang lebih baik, tapi ternyata kebanyakan apa yang kita pikirkan ini salah. Makanya arah dan tujuan kita ini tentu harus diperbaiki. Anak-anak kita ini ingin menjadi anak-anak yang cerdas, hafiz Quran, tapi ternyata ada oknum seperti demikian. Saya sampaikan bahwa yang seperti itu adalah oknum. Yang seperti itu adalah oknum pribadinya yang mungkin ya kita asal masukkan saja anak karena mendengar kiri kanan dan kiri kanan. Ternyata kita tidak bisa melihat sendiri, turun ke bawah. Akhirnya kita salah tempatkan anak menjadi orang yang terdidik di sana, ternyata tidak. Olehnya itu, carilah pondok pesantren yang ada kiainya, statusnya bagus, dan lain sebagainya. Terbukti kualitas-kualitas alumni-alumninya. Ya. Dan memang dulu, waktu saya dulu belajar di DDI Mangkoso, bahwa ciri-ciri pesantren itu yang pertama ada kiainya, bermukim di dalam. Ada ustadznya, ada pembinanya, baca kitab gundulnya ada, ya, baca kitab kuningnya ada, hafal Qur'annya ada di dalam, menggunakan dua bahasa, Inggris Arab, Lughatul Arabiyah, speak English, ya. Jadi itu semua ada di dalamnya, ya, terutama ulamanya, kiainya, karena ini yang paling membahayakan kalau ada pesantren tidak ada ulamanya. Itu menjadi pertanyaan besar, siapa yang akan menjadi contoh di dalam itu. Jadi perlu sekali ada ulama di dalam pesantren ini. Heri Wirawan ini bukan seorang ulama. Heri Wirawan ini bukan juga seorang ustadz yang bisa menjadi suri teladan, bisa menjadi teladan bagi santri-santrinya. Bahkan dia mencabuli santrinya, santriwatinya, dan lain sebagainya. Ya, makanya berbahaya sekali. Olehnya itu, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Jangan langsung menuduh, menyampaikan ke tengah-tengah umat, tidak usah dimasukkan ke pesantren. Tidak semua pesantren begitu, hanya satu oknum yang mungkin bersalah. Kita terkena semua imbasnya. Ya, terus terang, kami jengkel, kami marah. Bahkan kami tidak nyangka ada ustadz yang seperti itu. Inilah sebabnya, kalau pemerintah mengatakan bahwa dia tidak termasuk dalam terdaftar dalam Kementerian Agama, ya wallahu alam, saya juga tidak tahu. Yang jelasnya kita mau prediksinya dari mana, mau lihatnya dari mana, mau lihatnya dari internet, Google, dan lain sebagainya. Tidak mungkin dan tidak mungkin. Kenapa dia tidak terdaftar di Kementerian Agama sedangkan dia
sudah ada di dalam forum komunikasinya, forum komunikasi pesantren salafiyah dan lain sebagainya? Ya belum tentu. Katanya sudah ada data emisnya, ya. Katanya sudah ada izin operasionalnya. Kalau seperti demikian itu baru mungkin dikatakan bahwa dia terdaftar di Kementerian Agama. Tapi kalau hanya sekedar masuk dalam forum komunikasi persatuan pesantren salafiyah dan lain sebagainya, itulah bahayanya. Memang mendirikan pesantren ini saat ini sangat mudah. Bahkan banyak sekali yang men-share. Ya, banyak sekali yang men-share seperti apa ya? Seperti bantuan, minta bantuan dan lain sebagainya, men-share untuk diminta anak-anak hafiznya dibantu, yang menghafal Al-Quran ini diberi makanan dan lain sebagainya, sumbangan. Kalau bisa pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terkecil debur Indonesia, turun lihat pondok pesantren itu. Kalau belum kau lihat dengan mata kepala, jangan, lebih baik hindari. Kau memberikan sumbangan pada tempat yang salah, sedekahmu itu bisa menjadi musibah, bisa menjadi petaka kepada seluruh umat, bisa jadi. Coba biayai pesantren-pesantren yang sudah jelas, pesantren-pesantren yang sudah nyata, yang sudah nampak. Perhatikan juga, karena sekarang ini banyak orang yang berkedok Islam, tapi ternyata dia adalah orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah, yang sudah Rasulullah SAW gambarkan bahwasanya Islam itu hancur bukan karena orang dari luar, tapi Islam itu hancur diakibatkan karena di dalam tubuh Islam sendiri itu yang ada. Sayati ala nasi sanawatun khadda'at. Bahkan pada saat itu Rasulullah mengingatkan terjadinya nanti berita-berita, paling banyak berita-berita bohong. Bahkan Rasulullah mengingatkan akan tiba pada suatu masa di mana umatku yusaddaqu fiyal kadhib, pada tahun itu kebenaran dikatakan bohong, wa yukazzabu fiyas shadiq, dan kebohongan dikatakan benar, wa yu'tamanu fiyal kha'in wa yuhawanu fiyal amin, orang-orang hianat diberikan amanah dan orang-orang amanah dikhianati, wa yantiqu fiyar ruwaibidah, dan paling parahnya pada saat itu orang-orang ruwaibidah ikut berbicara. Apa orang-orang ruwaibidah itu? Kata Rasulullah. Maka bertanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ruwaibidah ya Rasul?" Apa itu ruwaibidah ya Rasul? Rasul menjawab, qala ar-rajulu tafi fi amri al-ammah, ialah orang-orang fasik, orang-orang bodoh, orang-orang tidak tahu ilmu yang ikut campur dalam urusan yang sangat besar. Sudah menganggap dirinya berceramah di tengah umat, sudah mampu, ilmunya sudah mumpuni katanya, tapi kitab yang belum dia banyak membacanya, bahkan dia tidak tahu baca kitab gundul yang gondrong saja setengah mati dibaca. Tiba-tiba mau buat pesantren, tidak tahu bagaimana caranya, apakah dia bisa menjadi teladan kepada santri-santrinya nantinya. Ini yang paling berbahaya di tengah-tengah umat saat ini. Makanya perhatikan mereka baik-baik. Pesantren yang ingin kita pilih untuk anak-anak kita, perhatikan. Sekarang gampang orang mempromosikan pesantren dengan cara di foto-foto dan lain sebagainya, fasilitas dan lain sebagainya. Untuk apa fasilitas bagus kalau nantinya anak kita hanya menjadi babu di dalam sana, tak ada menuntut ilmu? Memang perintah guru dulu itu adalah keberkahan bagi kita. Saya dulu pesantren, disuruh-suruh sama guru, kami tunduk dan patuh karena perintahnya berkah. Tapi guru siapa dulu? Ulama siapa dulu? Kiai siapa dulu? Dia kiai, dia ulama yang punya karismatik. Bahkan kalau kita dicambuk, ya mungkin jadi berkah. Tapi sekarang kan berbeda. Kalau kita dicambuk mungkin jadi luka, jadi itu parah. Makanya itu bedanya ulama dulu dengan ulama sekarang ya. Kalau ulama dulu cambuk kita itu berkah, jadi berkah dalam ilmu. Kalau sekarang kita dicambuk, dipukul, dihantam dan lain sebagainya sampai bonyok muka kiri kanan sampai belang hitam dan lain sebagainya, mungkin menjadi parah atau menjadi sakit lah, luka di dalam hati. Bukan lagunya Ungu ya. Makanya perhatikan dulu sekolahnya, perhatikan dulu pesantrennya. Jangan hanya karena gratis, fasilitas bagus, hati-hati. Lihat dulu siapa pengurusnya, siapa ulamanya, bagaimana kualitas-kualitas alumninya, dan lain sebagainya. Jadi saat ini saya masih tinggal di lingkungan pesantren. Sebenarnya sangat terpukul mendengarkan hal tersebut. Jadi lihat apa dari golongan-golongan mereka ini dari mana, pesantrennya ini apa bentuknya, apakah dia pesantrennya menganut mazhab apa, Salafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, atau Maliki. Ya, perhatikan dulu. Jangan asal-asal masuk.
Ya sesuai mazhab yang kau miliki lah. Jangan asal tembak kiri kanan, yang penting anak bisa sekolah pesantren, yang penting pesantren. Lihat dulu pesantrennya, bahaya sekali. Apa guna kalau anak kita tidak menjadi orang yang baik di tengah-tengah keluarga kita, hanya menjadi anak yang bisa membuat kita merasa malu, ya, atau lain sebagainya. Olehnya itu kita selalu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari segala petaka tersebut terjadi ini. Bahkan berita itu sempat membuat kita ini gempar. Seluruh pondok pesantren mungkin ya, terkhusus kita ini pondok pesantren Ulumul Quran Dede Hasanuddin Kabupaten Maros ini sangat terpukul, sangat miris sekali melihatnya. Bahkan berita ini sangat membuat kita ketakutan, diakibatkan kok bisa ya ada ustaz seperti itu. 12 santri men, santriwati men, soalnya bukan santriwan tapi santriwati ya, yang dia cabuli. Bayangkan sampai ada yang melahirkan 4 kali, sampai anak-anaknya itu menjadi anak yatim piatu katanya, anak yang dididik di situ supaya orang datang menyumbang merasa kasihan. Ingat bahayanya hal seperti demikian ini yang menyimpang, menjadikan anak-anak itu sebagai anak-anak tempatmu untuk mencari. Ingat, anak yatim yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya anak yatim kau jadikan tempat untuk mencari uang, itu bahaya. Kau jadikan dia adalah bahan untuk mencari uang, itu bahaya. Hak-hak mereka ada, jangan kau ambil, jangan kau makan harta anak yatim. Olehnya itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi video atau foto yang kita lihat yang beredar yang menyampaikan tentang Ustaz, katanya si Ustaz Heri Wirawan ini yang mencabuli 12 santriwatinya, sampai ada yang melahirkan berkali-kali, sampai 4 kali melahirkan kalau saya tidak salah itu, sampai dia juga masuk dalam, bahkan dia ketua forum komunikasi Pondok Pesantren Salafiyah ya, se-Indonesia gitu, wallahu alam. Yang jelasnya kalau saya tidak salah itu, yang jelasnya seperti demikianlah berita yang saya dengarkan. Mungkin itu saja. Jadi hati-hati, ada foto-foto yang kita lihat beredar di Google dan lain sebagainya. Kita akan tampilkan foto-foto itu ya. Oke guys, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.